daripada segala ucap kata. Kita baca salat terlebih dahulu untuk melatih suara biar kencang juga ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'im. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'im. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'im. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Suara ibu-ibu sama suara bapak-bapak merduan ibu-ibu ya. Iya, yang kedengaran suara ibu-ibu, bapaknya karena suara bass sehingga terdengar nyaris tak terdengar. Iya, betul. Baik, para jemaah yang berbahagia, pagi ini saya melanjutkan kajian yang sudah lama, mungkin berbulan-bulan. Ya, kajian tentang qami'ut tuhyan ala manzumati syu'abil iman. Jadi tentang cabang-cabang iman. Maksud dan tujuan dari kajian kitab ini tidak lain membangun bagaimana keimanan kita agar lebih kuat. Setelah kajian ini kita memahami, maka semangat beribadah kita, semangat kerja kita, semangat pengabdian kita itu mestinya tumbuh, mestinya bertambah. Kalau ibarat naik kendaraan, ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, ada kilometer 10, 20, 40 sampai 120 ya. Kalau anak muda bawa mobil jalan di tol minimal 140, tapi kalau aki-aki di tol ya 80, 90, 100 paling cepat.
Demikian juga keimanan kita. Ketika keimanan kita naik, ya, bahkan lagi kuat, wah, itu luar biasanya. Ngaji walaupun berjam-jam terasa, tak terasa gitu, nggak terasa lama, terasa sebentar. Kita barusan kumpul beberapa jam tapi terasa baru beberapa menit. Nah, maka kajian yang sekarang adalah wasyu'batul as-sadisah, cabang iman yang keenam. Kan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang keenam itu qadarnya Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Hari ini jam 4:45 kita duduk di masjid ini takdir. Ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dari sejak zaman azali, sebelum ada dunia seisinya, ya, namanya zaman azali. Itu jam 4:45 kita berada di sini, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik. Bayangkan kalau kita hari ini takdirnya buruk, sudah nggak ke masjid, ya, di rumah sakit kepala, badan sakit, bangun susah, belum ke kamar mandi. Bayangkan perbedaannya amat sangat jauh. Maka ketika kita mendapati takdir baik, kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kumpul walaupun kumpulnya dikasih cuman air doang kan, nggak pernah ada yang menggerutu. Ya ngaji sih air doang gitu, nggak pernah menggerutu. Ya nggak dipikirin malah. Ya bahkan ketika pengajian sampai selesai pun ada yang nggak minum sama sekali. Itu saking nikmatnya. Ya nikmatnya kita berkumpul. Wasyu'batun sadisatu al-imanu bi anna Allah yab'atsul mauta sawa'un kanu maqburin agharqa ghayra dhalik wal ba'su wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badan la mithluhu ijma'an. Jadi cabang yang keenam ini iman bahwa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, ya, akan membangkitkan orang-orang yang telah mati, baik matinya dikubur, kemudian matinya tenggelam, matinya terbakar, matinya dimutilasi, ya, dipisahkan antara kepala, kaki, tangan, perut dan sebagainya, ya, dibangkitkan. Itu dibangkitkan dalam bentuk badan ini, dalam bentuk badan utuh, ya, bukan penyerupaannya, bukan penjelmaannya, bukan reinkarnasi, ya, tapi menurut kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 7. Qala Allah taala za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Jadi orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ya kata orang kafir ada benarnya juga. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ada orang kubur bangkit, orang dalam kubur bangkit, datangin rumah. Mbak, aku datang nih. Ya, aku datang dari mana? Dari kuburan. Nggak pernah ada kan? Itu kepercayaan orang kafir sampai hari ini seperti itu. Wah, ada, bohong itu orang kubur dibangkitkan. Nah, katakanlah tidak demikian. Demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Ya, Allah berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, katakan tidak demikian, melainkan demi Allah benar-benar kamu akan dibangkitkan. Yuk kita kaji tentang keimanan buat kita. Buat kita pertanyaan sederhana. Benar nggak Pak, Bu, kan gitu ya, bahwa kita satu saat akan meninggal dunia,
setelah itu dikubur, setelah dikubur hancur lebur, dimakan cacing tanah, dimakan apa saja kita nggak tahu di dalam kubur ya. Nah, terbukti ketika di dalam kubur kita mau menguburkan seorang mayat lain, kemudian menemukan sebuah liang lahat ya, macam-macam. Ada yang tulang belulang terkumpul masih ada saksinya, ada yang sama sekali masih utuh ya, sama kain-kainnya gitu kan. Ada yang sama sekali nggak ketemu, tulangnya nggak ada ya, pokoknya sudah berbentuk tanah ya. Nah, maka buat kita yakin nggak tuh? Nggak usah dijawab, karena soal keyakinan, soal di hati nggak bisa dipaksakan. Tetapi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya silakan dianalisa, bahwa bukti dari keimanan ini kita bisa disaksikan atau bisa menyaksikan bahwa di alam kubur pun beda-beda. Ada ya ketika dikubur begitu dapat sekian lama, kuburan itu tidak berbekas, tidak ada kain kafan, tidak ada tulang belulang, yang ditemukan hanya sebongkah tanah. Ada juga yang ditemukan tulang belulang, tidak ada kain kafan. Ada juga yang ditemukan dalam keadaan utuh, kain kafannya utuh, ikatannya utuh, jasadnya utuh. Itu Allah membuktikan kepada kita semua bahwa kuasa Allah subhanallah tidak ada yang mengira bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berpikir orang yang matinya karena dimutilasi, kepalanya dibuang di Kalimantan, kemudian kakinya dibuang di ujung sana, kan sudah terpisah jauh ya. Buat orang kafir nggak mungkin tuh, nggak mungkin akan disatukan. Ternyata itu juga pernah dilakukan oleh siapa coba? Nabi Ibrahim, kemudian kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, di mana tulang belulang ayam yang sudah disembelih, dipotong-potong, udah hancur dimakan dan sebagainya, sampai bisa dihidupkan kembali dalam kondisi utuh. Jadi terkait masalah kita dibangkitkan dari kubur, Allah SWT di dalam surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsun, gitu. Jadi orang-orang kafir, jadi kalau kita sampai berpendapat bahwa bohong orang yang dari kubur bakal satu saat bakal bangkit, maka kita termasuk golongan orang kafir. Tetapi kita harus meyakini bahwa kita satu saat akan dibangkitkan. Pertanyaan selanjutnya, lalu ketika kita berpikiran bahwa kita tidak bakal dibangkitkan, buktinya dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada yang bangkit, ya kan? Lalu pertanyaannya, untuk apa di dunia kita berbuat baik? Untuk apa di dunia kita beramal soleh? Untuk apa di dunia kita berbuat jahat, berbuat onar dan sebagainya? Apakah setelah itu selesai? Ternyata enggak ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bicara keimanan. Ketika orang, ini cerita tentang rumah tangga, ketika dengan istri yang pertama dan yang utama hidup biasa, namanya rumah tangga, ada percocokan, ada keasyikan, ada harmonis, ada peperangan gitu. Singkat cerita, lama-kelamaan lebih banyak cocoknya daripada harmonisnya, kan gitu. Singkat cerita, pisah hidup
Ya, yang laki cari lagi, yang perempuan nunggu laki-laki. Singkat cerita, kedua-duanya ini bersuami dan beristri, ya kan? Yang suami dapat istri lagi, yang istri dapat suami. Pertanyaannya, ketika si suami dapat istri baru, ketika si istri dapat suami yang baru, apakah persoalan yang dulu sama-sama berdua selesai? Ternyata enggak. Ya, apalagi yang sudah punya anak. Jadi ternyata mau ganti istri 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, persoalan itu tidak putus. Artinya berkesinambungan. Karena apa? Karena sudah diikat dengan akad. Saya terima, ya kan? Itu kan atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya terima nikah dan kawinnya Sumiati binti Ahmad dengan mas kawin 200.000 rupiah. Gara-gara ucapan akad itulah sehingga kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Nah, makanya kalau pengalaman kehidupan kita sampai hari ini yang hidup rumah tangganya masih bertahan, ya sudah punya cucu, ya kayak Pak Misbah cucunya sudah banyak kebanyak. Sampai hari ini kumpul semua suami istri anak cucu, subhanallah, itu sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Pertahankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, wa syu'batun sabi'atul iman bil qadari, cabang iman yang ketujuh sekarang, iman dengan qadar, takdir. Ya, tapi kalau kita ngitung tadi amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari, ya kan 6 ya. Tapi di sini nomor 7. Ya, di sini nomor 7. Iman kepada takdir. Bagaimana cara mengimani kepada takdir? Ya, an ta'taqida anna Allah Ta'ala awjada al-asya'a ala tabqi ma sabaqa bihi ilmuhu Ta'ala, fa jami'u af'alil khalqi bi taqdirillahi Ta'ala, wa yanbaghi lil insan ayarda bi kulli ma yajzi bihil qada. Jadi iman dengan kepada takdir, bahwa kita beriktikad. Yang namanya beriktikad itu membangun sebuah keyakinan, ya, bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pekerjaan makhluk adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga selayaknya bagi manusia untuk ridho menerima setiap ketentuan Allah yang ditetapkan kepada kita. Gitu. Begitu kita bekerja saja, bekerja macam-macam. Ada yang bekerja di perusahaan, setelah di perusahaan jadi karyawan biasa. Ada yang atas karyawan ada jadi supervisor. Di atasnya lagi ada manajer, ada personalia, semua tingkatan beda-beda. Kebetulan yang kerja di sana barang sekampung, ya, karyawan tersebut sekampung, supervisor tersebut sekampung, manajer juga sekampung. Bayangkan apa yang terjadi. Yang terjadi akhirnya bahasa Jawanya sawang si nawang. Apa itu? Saling memandang. Yang jadi karyawan biasa memandang bahwa si dia mah supervisor lebih enak. Karena apa? Gajinya berlipat dari karyawan biasa. Kata yang supervisor melihat manajer, wah dia lebih enak karena atasan saya yang udah barang tentu penghasilannya lebih berlipat-lipat.
Demikian juga sampai ke personalia. Nah, kalau kita tidak mengimani kepada sebuah takdir, maka yang muncul dan terjadi adalah sifat penyakit hati akan muncul tumbuh subur, muncul iri, muncul dengki, ya kan, hasud. Nah, itu kenapa demikian? Karena hidupnya sekampung, tahu persis modal ceritanya, sama-sama ijazahnya, ya, sama-sama ijazahnya S1, ya, tapi kehidupannya berbeda. Maka kalau bicara takdir, buat orang yang beriman harus siap menerima dengan legowo, siap menerima dengan rela bahwa semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan upaya maksimal, ikhtiar maksimal, selanjutnya tawakal 'ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua, ya, skenario yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita tidak sampai terpleset, ya, dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang beriman kepada takdir Allah tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh, ya. Walaupun sifat keluh kesah adalah bagian daripada fitrah manusia. Khuliqal insanu halu'a. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Senangnya aja masih ngeluh, apalagi susahnya gitu. Ya, senangnya saja masih mengeluh. Satu contoh nih, ngobrol dengan Pak Sri. Pak Sri mah enak, rumahnya gede, ya, istrinya cantik, ya, anaknya banyak, cucunya banyak, punya kendaraan, wah, fasilitas hidupnya terpenuhi. Ya, udah pensiun, enak bener. Iya, ente ngomong enak bener. Gue yang ngejalanin nggak sesuai sama pernyataan ente. Nah, itu pandangan orang sudah lengkap, kehidupannya lengkap, fasilitas lengkap, masih berbicara seperti itu. Itu mah pandangan ente. Ya, kenyataannya nggak begitu. Saya walaupun rumah gede, mobil 5, istri cantik, anak banyak, ya, bisa punya banyak utang. Gitu. Nah, buat orang yang beriman, ya, bahagianya bersyukur, ya. Jangankan bahagianya, susahnya aja dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hidup ini masih bisa dinikmati, ya, masih bisa menjemput rezeki, walaupun soal banyak ataupun sedikit relatif, tergantung kesyukuran kita. Ya, jadi susahnya aja kita pandai bersyukur, apalagi senangnya, ya, lebih syukur lagi. Nah, dikatakan sebuah cerita, ya, hikayat wayuhka an Syekh Afifuddin Az-Zahid annahu kana bi Misra fa balaghu ma waqa'a bi Baghdad min qatlil kuffar lil muslimin hatta kharajat ba'da Baghdad salasa sinina wa nisfa sanatin bi ghairi khalifah. Jadi ini saya udah mulai disambung nih, kalau nggak disambung renyek. Diceritakan Syekh Afifuddin Az-Zahid, sesungguhnya ketika beliau berada di Mesir, lalu datang berita kepadanya bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi di kota Baghdad, gitu kan, tentang pembantaian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Jadi akhirnya kekhalifahan Baghdad runtuh selama 3,5 tahun tanpa ada khalifah.
dan tentang orang-orang kafir yang menggantungkan mushaf Al-Quran di leher-leher anjing, dan mereka membuang kitab-kitab para imam ke sungai Dajlah, sungai Tigris, hingga menjadi seperti jembatan di mana kuda bisa berjalan di atas kitab-kitab tersebut. Kemudian Syekh Afifuddin Az-Zahid tidak menyukai hal itu, seraya berkata, wahai Tuhanku, mengapa seperti ini? Ya, di sana ada anak-anak kecil yang tak berdosa, lalu dalam tidurnya mimpi. Ya, siapa yang mimpi? Syekh Afifuddin Az-Zahid mimpi bertemu seorang laki-laki yang di tangannya membawa kitab. Lalu beliau mengambilnya dari laki-laki itu, ya, Az-Zahid itu. Tiba-tiba dalam terdapat 2 bait syair dalam bahar. Da'il i'tirad famal amru lak walal hukmu fi harkatil fulki wala tas'alillaha an fi'lihi faman khada lujjata ba'ri dhalik. Jauhilah rintangan, maka tiada bagimu urusan apapun, dan tiada pula ketetapan bagi geraknya bahtera, kapal. Dan janganlah bertanya kepada Allah bagaimana Allah mengerjakannya, maka siapakah selain Allah yang sanggup menaklukkan gelombang lautan semacam itu. Nah, itu mimpinya seperti itu. Jadi menemukan sebuah bait yang ungkapannya jauhilah rintangan, artinya adanya rintangan ini sebuah ujian yang harus dihadapi, ya. Jadi ketika kita mendapati rintangan, pemahaman daripada jauhilah rintangan itu bukan berarti menghindar dari rintangan, ya, tetapi hadapi rintangan itu dengan tabah, ya, dengan kuat, dengan sabar, maka tiada bagimu urusan apapun, dan tiada pula ketetapan bagi geraknya bahtera. Nah, yang lebih indah lagi di sini, janganlah bertanya kepada Allah, tapi bagaimana Allah mengerjakannya, maka siapakah selain Allah yang sanggup menaklukkan gelombang yang dahsyat, ya. Jadi kalau sudah urusannya kita serahkan kepada Allah, sudah selesai, terserah bagaimana kata kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah takdir yang terkait dengan Afifuddin Az-Zahid, yang dikatakan seperti itu. Kemudian wa syu'batus saminatu al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'an ba'dal ba'thi wan nusyur ila ardil mahsyar ayil mawafiqi wa hiya ardun bayda'u qa'un safsafun la fiha ajun wala amtun wala 'alaiha rawatun yahtafil insan wa ra'aha wala wahdatun yankhafidu anil a'yun fiha bal huwa sa'idun wa'idun basitun la tafawuta fihi yusaquna ilahi zumara. Cabang iman yang nomor 8 itu iman bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk akan digiring. Jadi akan digiring kemana nih? Akan digiring jami'an, seluruhnya, ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, manusia akan digiring. Wan nusyur, ya. Dan mereka digiring ilal ardil mahsyari. Jadi mereka digiring
di bumi mahsyar namanya. Ail mauqifi, yakni tempat pemberhentian. Ardun wa hiya ardun baydha'u qa'un, tempat pemberhentian yaitu bumi yang berwarna putih. Qa'un safsafun, terhampar datar, rata gitu, yang berwarna putih. Di sana tidak ada belokan. Wa ya ardun baydha'u qa'un safsafun la fiha ajun, enggak ada tikungan, enggak ada belokan, dan tidak ada tempat yang tinggi, enggak ada gunung berarti kan? Ya. Dan tidak ada anak bukit untuk manusia bersembunyi di belakangnya. Ya, tafil insan war'aha. Wala wahdatun, dan tidak ada jurang ya untuk merunduk dari penglihatan di sana. Akan tetapi yang ada adalah satu dataran yang terbentang luas, ya, tidak berjarak, tanpa batas. Semua makhluk digiring ke sana secara bergerombol. Ini ada gerombolnya, gerombol atau berkelompok. Ada kelompoknya jamaah Masjid Safatul Marwah, itu kan? Ada kelompoknya jamaah masjid lain, ada kelompoknya jamaah Majlis Salim, bergerombol digiring ke padang mahsyar, namanya bumi mahsyar. Ya, bisa kita bayangkan, jadi di padang mahsyar itu kondisinya putih, ya, nggak ada belokan, nggak ada gunung. Oh, masya Allah. Nah, wa maratibun nas fil mahsyari fil hasyri, derajat manusia di padang mahsyar beragam, mutafawitatun, beragam. Faminhum, di antara mereka ada yang ar-raqibu, naik kendaraan, wa huwa al-muttaqi, itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa naik kendaraan. Wa minhumul masyi, di antara mereka ada yang berjalan kaki, ala rijlaihi, ya, orang yang sedikit amal kebaikannya jalan kaki. Wa huwa qalilul amal, karena sedikit amal kebaikannya. Wa minhumul masyi, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan wajahnya, ala wajhi wa huwal kafir, yaitu orang-orang kafir. Wajah mana sih wajah? Wajah ini ya. Itu jalannya pakai wajah, bayangkan. Berarti kaki di atas ya. Summa yusrafun nas, kemudian manusia bergerak minal mauqifi, pindah dari tempat pemberhentian itu ilal jannati, menuju surga, awin nari, atau neraka. Wa yamurruna ala sirat, mereka berjalan di atas sirat. Jadi sebelum ke surga ataupun ke neraka melewati jembatan yang nama sirat, yang sudah kita tahu bahwa sirat itu jalannya setebal rambut kita dibelah 7, kecil banget ya. Nah, maka kalau dipikir secara logika nggak mungkin masuk akal jembatan yang ada sekarang yang bisa buat lewat mobil saja ya, yang bisa lewat mobil saja ternyata bisa hancur sama jembatan-jembatannya, terbawa arus banjir sehingga nggak bisa lewat. Itu di dunia ya, sama mobil-mobilnya ke bawah. Nah, dahsyatnya as-sirat yang buat lewat nanti adalah jembatan yang bukan sembarang jembatan, jembatan yang akan mengantarkan kita ke surga atau neraka. Nah, kepleset ataupun tidak keplesetnya kita nanti tergantung amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Nah, itu yang menjadi motivasi, yang menjadi dorongan bahwa kita hidup ini harus semangat, bahwa kita hidup ini harus berbuat baik,
bermanfaat buat sesama, ya kan? Jangankan sesama, dengan tumbuh-tumbuhan kita juga harus kasih sayang, karena tumbuh-tumbuhan itu bakal kita makan, ya kan? Dirawat, ya, dipupuk, ya, sehingga gemuk. Nah, kemudian terhadap hewan juga demikian. Makanya hadis Rasul, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini bermanfaat, ya. Bapak Ustadz Agus Syawal punya alat yang namanya apa namanya, video live streaming. Manfaatnya luar biasa, yang nggak ngaji pun bisa ngaji. Saya teringat ketika itu saya ada acara di Serang, apa namanya, semacam pelatihan kemasjidan, ikut streamingnya Pak Ustadz Agus Syawal. Saya membayangkan di Safatul Marwah dengan di Serang sama aja, ya kan, gambarnya Pak Rahman duduk ngadep kemana kita tahu, ya kan, Pak RT duduk kemana kita tahu, yang ngisi kita tahu, kajiannya kita tahu, padahal posisi di Serang, ya, ataupun di mana saja, di belahan dunia manapun, kalau channelnya sudah masuk, tahu apa yang dibicarakan, yang ngomong kepleset apa enggak, tahu banget, ya. Si pengunjung, si pemirsa itu tahu banget nih penceramahnya enak, penceramahnya bagus, penceramahnya jelek, ya, ngomongnya jelas, ada yang ngomongnya nggak jelas. Nah, itu luar biasa, ya, manfaat, ya. Pak Agus Warsito juga bermanfaat menjadi moderator dalam acara ini, kan begitu. Semuanya bermanfaat bagi mustami'in, si pendengarnya. Coba bayangkan, kalau semua itu berpikir bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain, ini bisa terjadi, ya, bisa saja kajian hari ini nggak ada jamaah, ya, nggak ada Pak Sri, nggak ada Pak Haji Zirwan dan jamaah-jamaah yang lain, kosong Safatul Marwah, yang ada cuma Pak Agus Syawal dengan saya, ya, live streaming, tetap aja masih ada yang menontonnya, ada yang mengunjunginya, ya. Jadi artinya apa? Jadi sekarang ini kita belajar, kita memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, hari ini kita juga bersyukur, apa namanya itu, hijab perempuan udah bagus, bukan lagi lewat terowongan, tetapi sekarang apa namanya itu, Pak Ketua, apa namanya, itu kan sesuatu yang bermanfaat. Ketika jamaah ibu-ibu cuma 5 orang, disusunnya seperti apa. Ketika jamaah ibu-ibu penuh, bisa dilebarkan. Sesuatu yang sangat bermanfaat. Ketika mau ditutup, tinggal tarik. Ya, sungguh luar biasa, ya. Jadi sekarang itu kalau berpikir bahwa yang ada di hadapan kita itu sesuatu yang sudah amat sangat modern, tinggal menikmati. Kalau mau nanya nih, Bu, itu kan ngobrol sendiri kan, Bu, itu hijab yang bikin siapa, Bu, kan gitu, nggak tahu. Nah, maka ketika kita tidak meneliti dari awal proses pembuatan itu, kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Kenapa? Tidak bisa menikmati kenikmatan yang sudah diberikan. Kita taunya fasilitasnya ada, maka segera ucapkan alhamdulillah. Nah, nggak cukup alhamdulillah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu alhamdulillah mestinya dibuktikan dengan perbuatan nyata. Apa? Syukuran, makan-makan, selamatan bahwa Masjid Safatul Marwah udah bikin hijab begitu bagus,
ya bisa dinikmatin, syukuran ya. Kasih kepada DKM ini makan-makan, selamatan apa sih? Itu bikin hijab. Wah, saking senangnya, saking syukurnya, selamatan. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, karena memang waktu yang bergulir ya, saat ini kita tadi sholat saja jam 4:07 kalau tidak ya, kalau tidak salah jam 4:07. Jadi kalau kuliah subuh sekarang sampai jam 5:30 juga kurang ya, perasaan kita masih pagi sekali, padahal saya ngomong udah ada setengah jam lewat ya, udah kelamaan. Pantesan ibu-ibu ngobrol sendiri ya. Saya jadi bukan tersinggung Bu, bukan tersinggung, cuman saya punya perasaan, berarti saya ngomong udah lama kan gitu. Baik, sampai ke-8 ya, sampai iman ke-8. Nah, sedikit umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terdiri atas 7 golongan ya. Yang pertama siddiqun, orang-orang yang benar. Yang kedua para ulama. Yang ketiga al-budala, wali abdal. Yang keempat orang-orang syahid. Yang kelima para haji. Tuh, para haji. Makanya kalau bicara para haji, Pak Ketua DKM, moga-moga nanti punya program ke depan. Jamaah Masjid Safatul Marwah pada pergi haji semua. Tinggal diprogramkan. Setorannya Pak Ustadz Nandang. Satu orangnya berapa gitu. Ya, ini kenapa diprogramkan? Karena ini bagian dari keimanan. Ya. Orang yang beriman punya rezeki banyak, berlebih, apalagi wajib hukumnya untuk berkunjung ke Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, bukan untuk piknik ya, tetapi untuk menunaikan ibadah, berkunjung, diperintah begitu. Jangan ditafsirkan macam-macam. Pergi haji sekarang mau piknik ya. Ya, nanti habis pergi haji pulang mampir-mampir ke sana kemari ya, cuma kalau umroh ya. Nah, kalau haji kan enggak ya. Ya itu. Kemudian orang-orang yang taat, orang-orang yang bermaksiat. Nah itu. Jadi ada 7 golongan. Pertanyaannya, kita termasuk di golongan mana? Jawabannya mudah-mudahan pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, kita panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih waktu. Kalau saya nggak dikasih waktu ya pertemuan yang akan datang nggak ketemu. Ya bisa ngobrol bareng sambil ngopi. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, murah rizki, mudah urusannya, serta diberikan kesejahteraan lahir batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati wal hayati wa ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya kafil muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma tawwil umurana wa sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'an syarri ab'idna wa qdi hawaijana wa sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana min du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faradna lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri dengan ucapan salam, saya informasikan bahwa saya bersama tim menyelenggarakan namanya pelatihan metode tartila bersajak, ya, yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 21 di Masjid Agung Al-Ittihad, ya. Pematerinya Qori Nasional asal Lombok. Kita belajar untuk apa? Untuk kita dan anak keturunan kita. Nah, kalau kita nggak bisa, ibu-ibu atau bapak-bapak suruh anaknya ikut pelatihan, ya. Nah, moga-moga melalui DKM Sofatul Marwah bisa difasilitasi, dianterin. Takut nggak tahu Masjid Agung di mana, gitu kan? Nah, tolong warga jamaah Masjid Sofatul Marwah, penting karena belum tentu waktu-waktu yang lain ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan, metode tartila ini belajar mengenal tajwid mulai dari namanya sampai kepada prakteknya itu dengan mudah dan indah, gitu. Mudahnya dilakukan, kemudian indahnya dengan irama tersebut, dengan seni tersebut kita mudah mengerti, mudah paham, ya. Dan memang selain metode tartila bersajak ini belum ada, ya, baru ini, ya. Ini hasil daripada pengalaman mengajar, kemudian penelitian, dan juga pengalaman di lapangan menghasilkan metode tartila bersajak. Nah, itu hari Sabtu tanggal 21 Desember. Kalau ibu bapak nanya bayar nggak? Ya bayarlah. Kan kita pengen ilmu, dapat buku, ya kan? Ya ini kan dicetak pakai duit, ya harus diganti kan begitu. Dikasih makan lagi, waduh. Ya jadi dapat ilmu, dapat buku, dapat sertifikat, ya dapat sertifikat, kemudian dapat makan, ya. Cuman nggak bisa diongkosi, ngongkos sendiri, gitu ya, ngongkos sendiri. Moga-moga karena iman, kembali lagi karena iman, moga-moga karena iman tertarik, gitu. Kalau nggak ada imannya nggak tertarik, apa sih kan gitu ya. Moga-moga Pak bisa mengutus remaja masjidnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. 21 Desember, ya Desember bukan, jam 8 sampai jam 12, jam 8 pagi sampai jam 12, Sabtu. Oke. Terima kasih saya ucapkan dulu sebelum saya berikan kepada moderator. Saya ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau.
Aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.